bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan juga selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, para peserta nih, dari manapun kalian berasal, Pak, di acara webinar karya tulis ilmiah persembahan PPI Tiongkok. Untuk di awal-awal ini aku mau teman-teman semuanya nih yang tidak berhalangan boleh banget nih on cam lalu juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh para panitia. Dan juga mungkin di awal-awal ini aku juga pengen tanya-tanya dulu nih ke teman-teman semua. Pada dari mana aja sih? Boleh di chat nih, di kolom chat nih sesuai instruksi di mana teman-teman diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon jika tidak dipersilahkan oleh panitia. Jadi boleh langsung di chat aja dulu. Aku pengen tahu nih, teman-teman berasal dari mana aja. Oke, ada yang dari Semarang. Ayo, yang lainnya mana nih? Kita pengen lihat-lihat dulu. Pada semangat juga nggak sih ngikutin acara pada malam hari ini, terutama di Jumat malam. Di kata orang ini, thanks God it's Friday ya, mengakhiri weekdays yang cukup mungkin padat. Ada yang mungkin lelah bekerja, ada yang stres kuliahnya nih, udah mau finals mungkin. Sekarang kita mau tambah insight baru lagi di acara malam hari ini. Oke, aku lihat di kolom chat ada yang dari Sulawesi juga, dari Jawa Timur, Palembang, Kalimantan. Oke, semuanya semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat mengikuti acara pada malam hari ini. Pertama-tama, puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa nih, karena kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat semuanya, karena kita akan mengikuti sesi yang insightful dan pastinya nambah teman-teman ini pengetahuannya tentang karya tulis lebih dalam lagi. Untuk pertama, aku ingin memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang maka tak jadian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rio Antonio, perwakilan atau mahasiswa dari kota Hangzhou di Tiongkok yang akan menemani teman-teman semua sebagai moderator selama 1-2 jam ke depan di acara malam hari ini. Oke, sekarang ini kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum itu nih, aku pengen kasih tahu dulu, atau mungkin ya sedikit berbincang sama teman-teman semua, di mana sekarang kan kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Ada yang tahu nggak sih penjelasan atau deskripsi singkat tentang karya tulis? Boleh nih, teman-teman, boleh ketik kolom chat sambil aku tunggu. Kalau ada yang, ya, ada yang bilang mirip esai, mungkin salah satu jenisnya, benar banget. Kita boleh lihat-lihat dulu nih teman-teman, ada yang tahu lagi deskripsi singkatnya sebelum aku spill dikit nih. Oke, sambil nunggu ya, kita akan mungkin jelasin singkat di mana karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis, lalu dengan menggunakan penerapan-penerapan yang pastinya itu mengandung aspek ilmiah, aspek rasionalitas, serta mengusung permasalahan-permasalahan yang pastinya itu objektif dan juga pasti faktual. Oke, setelah ini aku juga mau tanya-tanya ke teman-teman semua. Siapa di sini yang masih SMA, masih kuliah, tapi sering dapat nih karya ilmiah yang kayak mungkin buat artikel, lalu mungkin buat paper, tesis, dan juga sebagainya. Boleh nih, resen atau kasih kolom chat. Saya, Kak, mungkin boleh di komen nih, aku pengen tahu antusiasnya atau mungkin teman-teman sering dapat nggak sih tugas-tugas seperti itu nih? Boleh ditulis kolom chat saya, Kak, atau mungkin boleh pakai fitur raise-hand-nya. Aku lihat nih, sering. Kak Ricardo. Oke, yang lainnya. Angie juga sering banget nih, teman-teman yang lainnya pasti sering mendapatkan tugas seperti itu. Tapi aku pengen tanya juga, siapa sih yang masih bingung kerangkanya itu pas yang ngerjain itu gimana sih? Strukturnya apa? Atau mungkin manfaatnya juga apa aja? Mungkin boleh tulis juga, saya Kak, saya bingung. Gitu nih, boleh di kolom chat. Saya masih bingung atau mungkin apapun boleh ditulis. Kita pengen lihat tahu nih, teman-teman semuanya yang tadi sudah menjawab sering, itu bingung juga nggak sih? Atau mungkin udah di level advance mungkin ya, yang nggak komen, ini aku anggap teman-teman udah sering nih. Ayo, mungkin boleh ditulis atau mungkin juga resen juga kalau misalkan teman-teman merasa sering bingung dalam mengerjakannya. Oke, ini Kak Chef juga tulis, sering disuruh revisi. Pasti pasti sesi kali ini bakal nambah insightful dan bakal nggak disuruh revisi lagi nih.
Oke, kita harap teman-teman yang lainnya juga pasti merasakan hal-hal yang sama di mana sesi kali ini akan menjawab segala kebingungan. Lalu juga mungkin yang oh ya, ada juga nih teman-teman yang eh, mungkin ikut lomba tapi sering gagal terus atau mungkin belum tahu key point-nya dalam menulis itu seperti apa. Kayak gitu. Kita akan terus mengulik di mana kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa banget. Gimana ini aku mau langsung kenalin aja. Di sini kita sudah kehadiran Kak Radivan, di mana beliau ini merupakan salah satu lulusan ekonomi bisnis Universitas Pajajaran, lalu juga award di Unpad Award 2019 kategori Student with the Most Scientific Paper Achievement. Dan juga udah pastinya beliau ini udah expert banget ya di bidang lomba maupun di bidang karya tulis ilmiah. Jadi bagi teman-teman semua yang nanti penasaran, bisa langsung dicatat nih materinya nanti. Lalu juga yang mau tanya langsung, boleh via kolom chat. Nanti sudah dikasih juga formatnya, yaitu nama underscore pertanyaan. Karena pertanyaan terbaik, pertanyaan terpilih akan langsung aku tanyakan ke narasumber. Ataupun saat sesi Q&A nanti, teman-teman bisa langsung raise hand. Karena kapan lagi ya bisa ngobrol sama narasumber yang kece banget. Gitu. Lalu aku juga ingin mengingatkan ke teman-teman semua setelah nanti sesi berakhir, materi maksud saya, itu juga masih ada dokumentasi, dan nanti juga akan ada link absensi. Tadi sudah ada yang tanya nih di kolom chat, kapan Kak dibagikan? Itu akan dibagikan di akhir sesi di kolom chat Zoom dan juga di grup chat para peserta. Jadi kalau teman-teman yang pengen juga menambah insightful, tapi juga ingin menambah sertifikat itu wajib banget mengikuti sampai akhir acara karena pastinya itu sebagai salah satu syarat untuk klaim e-sertifikatnya. Oke, without further ado, kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Radivan. Mungkin aku akan langsung say hello. Halo Kak Radivan. Halo Kak Rio dan teman-teman semua. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sekarang. Walaupun lagi di luar kota juga nih sekarang. Oke, lagi di mana nih domisili sekarang nih? Sekarang lagi di Pantai Selatan. Aduh. Pantai Selatan Jawa. Iya, ada nih yang mungkin domisili daerahnya dekat sama Kak Radivan, boleh langsung komen juga, siapa tahu bisa meet up ataupun mungkin ada yang lagi mau ngobrol-ngobrol juga bisa banget ya sama Kak Radivan. Oke, Kak Radivan boleh spill dikit juga nih, setelah lulus, lalu juga mungkin sekarang ada kegiatan lainnya, tapi kita pengen tahu nih, sibuk apa sih akhir-akhir ini? Oke, teman-teman, sedikit perkenalan mungkin ya. Jadi saya lulus masuk di Universitas Pajajaran itu tahun 2016, kemudian lulus di tahun 2020 gitu ya, April saat COVID menyerang gitu. Nah, sekarang kesibukan saya itu bekerja di salah satu NGO di Indonesia sebagai researcher seperti itu. Jadi mostly kesibukannya sebagai researcher di NGO berarti ya? Ya, utamanya itu. Iya, karena aku juga sering udah stok juga nih sosial medianya di mana juga sering bagiin tips and trick buat teman-teman yang pengen ikut lomba dan juga menantikan juga nih pasien di sini banyak yang tadi udah tanya-tanya juga, Kak, ikut lomba ini disuruh revisi segala macam, gimana sih itu segala tips and tricknya? Mungkin boleh spill juga nih, Kak Radivan, hari ini tuh apa aja sih yang bakal dibagikan inti-inti poinnya nih? Oke. Kita akan mulai tentunya daripada basic dasar dulu ya. Mulai daripada pengertian karya tulis ilmiah, kemudian nanti kita akan membahas juga struktur-strukturnya. Yang tadi kalau nggak salah saya lihat di kolom chat ada yang bertanya gimana struktur KTI. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Kemudian bagaimana juga contoh penulisannya dan sedikit tips and trick biar teman-teman terlihat beda di antara peserta yang lain. Seperti itu. Iya, itu dia udah menarik banget ya. Jadi pastikan teman-teman semua stay tune sampai akhir. Siapin catatannya, mau yang digital, mau yang masih tradisional pakai kertas. Yang penting memudahkan teman-teman semua. Dan juga mau sambil ditemenin sama minum, mau ditemenin sama snack juga boleh banget. Karena pasti malam-malam seperti ini sambil dengerin insight yang menarik, kita juga perlu tetap nih biar tetap sehat. Ada penemaninya tadi yang nemenin snack-snack segala macamnya boleh banget. Oke, langsung saja waktu dan juga layar saya
persembahan atau saya langsung alihkan aja ke Kak Radifan, silakan. Baik, terima kasih Kak Rio. Saya mulai share screen ya. Oke, siap. Oke, teman-teman sudah menyimak ya? Sudah melihat ya, PowerPoint yang saya share. Sebelumnya saya mau memberikan informasi dulu ya. Jadi saya punya satu proyek yang dulu ketika di kampus, saya itu salah satu yang sangat tertarik gitu ya dengan dunia karya tulis ilmiah gitu ya. Sepanjang saya berkuliah gitu ya, sekitar 3,8 tahun lah ya, itu saya mengikuti sekitar 40 kali kompetisi karya tulis ilmiah, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, gitu ya, baik itu adalah lomba karya tulis ilmiah maupun conference, seperti itu. Dan setelah lulus, saya tertarik untuk membagikan ilmu mungkin yang sedikit yang saya dapatkan ketika berkompetisi melalui proyek juara LKTI gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan pengalaman sharing ilmu dari saya, itu bisa dari Instagram @juara_LKTI ataupun dari websitenya, tapi sekarang websitenya lagi maintenance karena ada fitur yang ingin kita tambahkan. Seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk kepada materi karya tulis ilmiahnya teman-teman ya. Oke. Nah, mari kita mulai dari apa itu karya tulis ilmiah gitu ya. Karya tulis ilmiah kalau kita baca di textbook itu adalah laporan tertulis yang menjelaskan hasil temuan atau kajian dari penelitian yang dilakukan dengan memenuhi kaidah etika keilmuan gitu ya. Jadi setidaknya ada 3 keywords yang harus teman-teman ingat ketika mendengar kata karya tulis ilmiah gitu ya. Yaitu adalah laporan tertulis, hasil temuan atau kajian, kemudian kaidah etika keilmuan. Ketika sebuah penulisan itu sudah memenuhi 3 keywords ini, maka bisa kita sebut sebagai karya tulis ilmiah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, scientific paper itu adalah bahasa Inggrisnya daripada karya tulis ilmiah, seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi KTI. Untuk klasifikasi KTI sebenarnya karya tulis ilmiah itu ada banyak ya teman-teman ya. Gitu. Jenisnya ada banyak gitu ya. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah klasifikasi KTI berdasarkan kompetisi mahasiswa gitu ya. Berdasarkan kompetisi mahasiswanya, teman-teman, karya tulis ilmiah atau paper itu bisa kita bagi menjadi 2 gitu ya. Pertama adalah innovation paper dan yang kedua adalah research paper. Apa perbedaannya? Kalau innovation paper itu adalah jenis paper yang menjelaskan sebuah solusi atas suatu permasalahan yang kita angkat dalam latar belakang. Okay. Sebagai contoh seperti ini, saya menemukan studi kasus atau permasalahan ya di sekitar, misalkan telah terjadi peningkatan harga yang signifikan terhadap minyak goreng. Ya kan isu sekarang seperti itu. Misalkan di daerah Kota Bandung atau di daerah Jawa Barat. Nah, saya ingin identifikasi kira-kira apa sih yang menjadi penyebab daripada peningkatan harga minyak goreng gitu ya. Kemudian saya memasukkan variabel Y, variabel dependent sebagai peningkatan harga minyak goreng, kemudian dipengaruhi oleh variabel X misalkan. Apa saja variabel X-nya? Misalkan peningkatan permintaan, kemudian yang kedua tingginya biaya produksi, gitu ya. Ketiga mungkin kebijakan daripada pemerintah soal pembatasan minyak goreng misalkan seperti itu, atau terkait dengan ekspor minyak goreng gitu ya. Kemudian saya melakukan perhitungan statistika regresi dan akhirnya didapat bahwa ternyata yang paling mempengaruhi itu adalah biaya produksi misalkan. Nah, kemudian teman-teman membuat sebuah inovasi nih, membuat sebuah inovasi aplikasi misalkan terkait dengan pengurangan biaya produksi daripada minyak goreng gitu ya, atau sebuah alat untuk meminimalisir biaya produksi minyak goreng. Nah, kemudian teman-teman tuliskan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, itulah yang disebut dengan innovation paper, teman-teman. Nah, berbeda dengan innovation paper, kalau research paper itu adalah jenis paper yang sebenarnya dia tidak memberikan solusi atas sebuah permasalahan. Mereka hanya mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari satu permasalahan. Gitu ya. Misalkan yang contoh tadi ya teman-teman ya, ketika kita mengidentifikasi
kenaikan harga minyak goreng, kemudian kita menentukan variabel X1-nya, misalkan variabel X1-nya itu apa tadi? Ya, peningkatan permintaan, kemudian X2-nya itu adalah peningkatan biaya produksi, kemudian yang variabel ketiga X3-nya itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, kemudian didapati bahwa ternyata yang paling berpengaruh adalah biaya produksinya, gitu. Nah, sekedar teman-teman mengetahui itu sudah bisa menjadi research paper, gitu. Tidak perlu teman-teman memberikan sebuah solusi, gitu. Nah, itu adalah research paper, teman-teman. Jadi pada intinya adalah innovation paper itu adalah jenis paper yang menjelaskan sebuah solusi, mendeskripsikan sebuah solusi atas permasalahan. Kalau research paper, dia hanya mengidentifikasi keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan karya tulis ilmiah ini juga mempengaruhi kompetisi yang teman-teman ikuti, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat event-event tentang karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa atau siswa itu, kita mengenalnya ada dua jenis ya teman-teman ya. Pertama ada lomba karya tulis ilmiah, dan yang kedua ada conference, gitu. Nah, lomba karya tulis ilmiah pada umumnya itu meminta jenis paper innovation, gitu. Mereka meminta solusi dari sebuah permasalahan pada umumnya ya teman-teman ya. Kemudian kalau research paper itu lebih diminati atau lebih diinginkan ketika teman-teman ingin mengikuti konferensi, gitu, baik itu skala nasional ataupun internasional, seperti itu. Nah, ini adalah pengklasifikasian KTI. Jadi teman-teman harapannya nggak salah lagi gitu ya untuk menempati jenis paper dengan kompetisinya, seperti itu. Karena dulu saya awal-awal juga seperti itu, membuat research paper, kemudian saya apply di lomba karya tulis ilmiah. Alhasil paper saya itu lebih sulit untuk bersaing daripada paper-paper kompetitor lainnya, gitu. Hasil saya kesulitan untuk bisa jadi juara gitu untuk awal-awal. Gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada struktur daripada karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu pada intinya terdiri dari 3 bagian ya teman-teman ya. Bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian awal ini nanti kita akan breakdown lagi gitu ya ke banyak subbidang, kemudian yang inti dan akhir juga ada beberapa turunannya gitu. Nah, ini termasuk ke dalam innovation dan research paper ya teman-teman. Jadi baik research paper atau innovation paper memiliki 3 bagian seperti itu. Nah, mari kita masuk dulu ke bagian awal gitu ya. Bagian awal ini pada umumnya ya teman-teman ya terdiri dari 6 bagian gitu ya. Pertama itu ada halaman cover yang sebenarnya template-nya itu ditentukan sama panitia ya teman-teman ya. Jadi ikuti saja. Begitu juga dengan lembar pengesahan dan lembar originalitas. Nah, pengesahan ini biasanya teman-teman akan meminta legalisir daripada akademika yang lain gitu di kampus. Misalkan harus ada tanda tangan dekan atau rektor sebagai validasi gitu ya. Nah, kemudian lembar originalitas itu adalah pernyataan bahwa karya tulis ilmiah teman-teman itu adalah orisinil gitu dan tidak pernah dipergunakan di kompetisi lain atau konferensi yang lain seperti itu. Kemudian ada kata pengantar yang teman-teman pasti udah tahu apa itu kata pengantar. Kemudian daftar isi seperti daftar isi tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah abstrak, teman-teman. Abstrak ini kalau teman-teman sering baca novel, pasti teman-teman membaca sinopsisnya terlebih dahulu. Nah, abstrak itu adalah sinopsisnya dalam karya tulis ilmiah, yaitu merangkum isi daripada karya tulis ilmiah, mulai dari latar belakang, tujuan penelitiannya apa, metodologinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan value dari papernya itu seperti apa. Nah, kita akan bahas. Dan teman-teman harus memberikan perhatian pada abstraknya teman-teman. Itu juga dengan conference seperti itu. Nah, untuk abstraknya itu di breakdown lagi menjadi 5 bagian ya teman-teman. Pertama tujuan penulisan yang tadi saya jelaskan, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian value daripada paper yang teman-teman buat gitu ya. Nah, saya ada contoh penulisan abstrak gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat dulu bahwa abstrak itu terdiri dari 5 bagian seperti ini. Gitu. Sebelum saya berikan contohnya. Sebentar. Teman-teman udah melihat slide yang berbeda? Masuk kok. Sudah ya? Sudah. Ya.
Masuk ya? Oke. Nah, ini adalah salah satu abstrak yang pernah saya buat, yang saya apply ke international conference di NUS, gitu ya teman-teman ya. Penelitiannya itu adalah menganalisis gitu ya keterkaitan antara level daripada senyawa kimia radon gitu ya, chemical compound, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang jurusan IPA gitu ya mungkin ya, jurusan sains, pasti mengenal yang namanya itu tabel periodik gitu ya. Di kimia kita juga belajar saat SMP, bahkan SD gitu ya, kita belajar tentang tabel periodik. Dan salah satunya itu ada yang logonya itu Rn atau radon gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba baca dulu berikan arsir gitu ya teman-teman ya. Warna kuning, biru muda, dan abu. Gitu ya. Dan ini menunjukkan masing-masing daripada bagiannya seperti itu. Nah, yang kuning ini adalah background-nya teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan background atau latar belakang daripada penelitiannya itu seperti ini. Berdasarkan dari riset medis dengan kesehatan dari Harvard University yang pernah saya dan tim baca, gitu ya, tingginya tingkat tingkat unsur kimia radon, gitu ya, di sebuah tempat itu berpotensi untuk memberikan dampak buruk terhadap masyarakat yang berpengaruh penyakit seperti ISPA gitu ya, infeksi penyaluran pernafasan akut, dan kemudian bisa menyebabkan kanker juga, kanker gitu ya. Nah, ketika mereka menghirup mereka, Kak Radifan, ketika kesehatan satu masyarakat, halo ya, Kak, ini slide-nya masih penjelasannya masih di bagian abstrak kan ya? Halo? Iya, teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin ini kendalanya, dramanya kita di webinar online itu memang seperti ini ya. Mungkin sambil nunggu kita menunggu Kak Radifan untuk bisa stabil lagi koneksinya. Halo teman-teman. Ya. Iya. Cek. Apakah koneksinya aman? Gimana, Kak Radifan? Udah stabil internetnya? Iya. Ya, sebentar. Saya coba pindah dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Pindah dulu koneksinya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung dikabari aja, kita langsung sambil nunggu nih teman-teman. Mungkin boleh di-share dulu nih. Tadi aku juga lihat banyak yang, mungkin di sini banyak yang background-nya pernah ikut lomba segala macam. Kalau nanti Kak Radifan kalau udah stabil, boleh langsung tes aja ya. Oke. Iya, kalau ini misalnya udah teman-teman aman? Ya. Oke, suaranya sih aman sih Kak. Mungkin mau coba Suaranya tes aman. share screen mungkin. Oke. Mungkin nanti saya off cam kali ya, nggak apa-apa ya, untuk perbaiki ini kualitas sinyalnya. Oke, untuk sementara nggak apa-apa ya. Mungkin boleh diulangin lagi Kak. Mungkin tadi untuk bagian yang penjelasan ininya yang contoh. Oke. Siap. Oke, teman-teman, maaf ya untuk kendala teknisnya. Oke, kita mulai lagi. Jadi teman-teman, ini adalah contoh daripada abstrak yang pernah saya buat gitu ya teman-teman ya. Topiknya adalah pengaruh daripada unsur kimia radon terhadap pendapatan per kapita masyarakat setempat, seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan tahu apa itu radon chemical compound, itu adalah salah satu unsur kimia gitu ya di dalam tabel periodik yang itu terkandung di dalam tanah salah satunya, gitu ya. Apabila misalkan radon itu dihirup gitu ya oleh masyarakat, itu akan memberikan dampak buruk gitu ya terhadap kesehatannya. Dan ketika kesehatan masyarakat menurun, itu akan mempengaruhi kepada produktivitasnya. Itulah background yang saya angkat dalam penelitian ini. Kalau kita baca ya teman-teman ya, di kalimat yang saya beri arsir kuning pertama, ini adalah background daripada risetnya gitu ya. Kalau kita baca seperti ini. According to the research in medical file conducted by Harvard University, jadi saya mengangkat penelitian ini tuh dari
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harvard University gitu ya teman-teman. Yang mana penelitian itu menjelaskan gitu ya bahwa ketika orang itu terkena gitu ya atau menghirup radon gitu ya, unsur kimia radon dalam jangka waktu yang panjang itu akan memberikan dampak penyakit gitu ya kepada orang individu tersebut. Dia itu bisa menyebabkan penyakit gitu ya, beberapa penyakit saluran pernafasan, dan lebih fatalnya lagi bisa menyebabkan kanker gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita kaitkan ke dalam ilmu ekonomi, ketika satu individu itu mengalami sakit gitu ya, tentu itu akan mempengaruhi terhadap produktivitasnya. Jadi hipotesis yang kita ambil itu adalah ketika tingkat radonnya itu tinggi, maka seseorang akan rentan terkena penyakit. Ketika seseorang rentan terkena penyakit, maka produktivitasnya turun. Ketika produktivitasnya turun, maka pendapatan per kapita satu daerah itu akan rendah gitu ya. Jadi kita mengambil hipotesis bahwa terdapat hubungan yang negatif gitu ya antara tingkat senyawa kimia radon dalam satu daerah terhadap pendapatan per kapita masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian di arsir yang warna biru gitu ya, saya menjelaskan tentang tujuan daripada riset ini dibuat gitu ya. Di sini saya jelaskan bahwa riset ini akan menyampaikan gitu ya kemungkinan korelasi antara tingkat senyawa kimia radon terhadap pendapatan per kapita. Jelas di sini disebutkan gitu ya. Kemudian studi kasusnya di mana gitu ya. Studi kasusnya itu saya mengambil di 51 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, kenapa harus mengambil studi kasus di 51 negara bagian Amerika Serikat? Karena tingkat radon, data tingkat radon yang paling lengkap itu hanya yang saya temukan hanya di Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia itu kita masih harus mengambil sampling primary data gitu. Artinya kita harus turun ke lapangan seperti itu. Nah, kemudian di arsiran selanjutnya yang warna abu, saya menjelaskan metodologinya seperti apa gitu ya. Metodologi yang saya gunakan itu adalah regresi teman-teman gitu. Perhitungan statistik regresi. Seperti itu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan aplikasi Stata 14. Seperti itu. Dan kemudian dari mana datanya didapatkan gitu ya. Saya sebutkan bahwa datanya itu didapatkan dari radonresource.com gitu. Jadi teman-teman ketika sudah menjelaskan purpose-nya, menjelaskan background-nya, teman-teman juga harus menjelaskan metodologi daripada penelitian yang teman-teman buat di dalam abstrak. Seperti itu. Nah, setelah menjelaskan metodologinya, teman-teman juga harus menjelaskan gitu ya, bagaimana hasil daripada penelitian yang teman-teman buat. Seperti itu. Nah, tapi hasilnya itu teman-teman tidak perlu menjelaskan secara detail, cukup dengan hasil garis besarnya aja seperti apa gitu ya. Kalau di sini saya tuliskan bahwa hasil daripada penelitian ini menjelaskan gitu ya, bahwa terdapat korelasi yang negatif antara tingkat radon gitu ya, tingkat senyawa kimia radon terhadap income per kapita. Artinya hipotesisnya diterima seperti itu. Statistik analisis menunjukkan gitu ya bahwa terdapat nilai gitu ya negatif 0,020 sekian yang artinya kalau misalkan kita interpretasikan bahwa setiap kenaikan tingkat radon sebesar 1 satuan akan menurunkan gitu ya pendapatan per kapita sebesar 0,02 sekian seperti itu. Dan juga sebaliknya kalau misalkan radonnya itu menurun sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,02 sekian seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menangkap gitu ya maksud daripada penelitian ini tuh apa gitu. Kemudian hasilnya seperti apa juga sudah didapat daripada abstraknya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan pembahasannya gitu ya atau hasil daripada penelitiannya, teman-teman juga bisa menjelaskan value atau nilai daripada penelitian yang teman-teman buat gitu ya. Kalau di sini saya jelaskan bahwa hingga waktu paper ini dibuat gitu ya, kita tidak menemukan jenis penelitian yang serupa dengan studi kasus di Amerika seperti itu. Mungkin ada beberapa yang membuat gitu ya, membuat penelitian tentang dampak daripada cancer
terhadap pendapatan per kapita gitu ya. Tapi tidak ada yang meneliti dampak tingkat radon terhadap pendapatan per kapita seperti itu. Dan itu menjadi nilai plus daripada penelitian ini, yaitu adalah pemilihan variabelnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga tidak boleh lupa gitu ya, kalau ketika menuliskan abstrak, teman-teman harus juga menuliskan keywords-nya gitu. Keywords yang dimaksud apa adalah kata-kata yang sering muncul gitu ya. Kata-kata yang sering muncul di dalam penelitian teman-teman yang menjadi kata kunci gitu ya. Di sini saya mencantumkan ada disease, kemudian income per kapita, productivity, dan radon gitu ya. Nah, keywords ini teman-teman biasanya harus kita urutkan berdasarkan alfabet gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini sudah berurut D, I, P, dan R seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga tidak boleh melupakan hal-hal detail dalam abstrak seperti itu. Nah, ini adalah contoh penulisan abstrak ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa kebayang strukturnya dari contoh ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PPT. Gitu. Nah, oke. Kita sudah belajar tentang bagian abstrak. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti daripada karya tulis ilmiah. Nah, bagian inti daripada karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 5 bagian ya teman-teman ya. Pertama ada bab 1 pendahuluan, yang mana bab 1 pendahuluan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian gitu ya. 3 sub bab seperti itu ya. Pertama adalah latar belakang atau background, kedua adalah rumusan penelitian, dan yang ketiga adalah tujuan dan manfaat daripada penelitiannya. Atau bisa juga teman-teman pisah antara tujuan dan manfaat. Dan beberapa panitia juga kadang menginstruksikan gitu ya kepada pesertanya untuk menambahkan batasan-batasan penelitiannya gitu ya, menjadi sub bab kelima dalam bab 1 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bab 2 tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini nanti terbagi menjadi 2 ya teman-teman ya, ada landasan teori dan kajian empiris. Seperti itu. Penjelasannya seperti apa nanti kita masuk ke dalam penjelasannya. Kemudian bab 3. Bab 3 itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah metode pengumpulan datanya, kemudian yang kedua adalah metode analisis datanya, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Seperti itu. Dan yang keempat adalah pembahasan ya, teman-teman. Nah, kalau bab pembahasan ini sebenarnya tidak ada patokannya, teman-teman harus seperti apa. Ya, karena tiap penelitian pasti berbeda-beda. Cuma nanti saya akan memberikan sub-bab yang biasa saya masukkan di bab 4 seperti itu. Dan yang kelima adalah bab penutup gitu ya, terakhir. Bab penutup ini biasanya dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada subbab kesimpulan dan subbab saran seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Subbab 1 dalam bab pendahuluan itu adalah latar belakang ya teman-teman yang tadi saya sebutkan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penulisan. Sekarang kita coba lihat contoh daripada penulisannya. Nah, kita sudah masuk lagi ya teman-teman ya ke salah satu contoh paper yang pernah saya buat. Ya. Nah, kalau paper ini, kalau tadi teman-teman lihat itu adalah research paper, kalau ini adalah innovation paper skalanya nasional, teman-teman, yang saya ikuti di UNY. Nah, judul penelitiannya adalah Indonesia Emission Trading System (IETS), program perdagangan emisi untuk mengurangi pemanasan global akibat greenhouse effect industri dalam negeri. Ya, jadi pada intinya penelitian ini membahas gagasan yang saya ajukan gitu ya untuk mengatur pasar karbon di Indonesia. Gitu. Kita langsung lihat aja bab 1-nya seperti apa. Oke, kita udah masuk ke bab 1 pendahuluannya. Nah, kalau teman-teman membuat sebuah latar belakang gitu ya, usahakan teman-teman itu membuat dari permasalahan yang general terlebih dahulu untuk paragraf yang pertama gitu ya. Kemudian lebih spesifik lagi di paragraf kedua, paragraf 3 lebih spesifik lagi, dan paragraf 3 adalah kesimpulan latar belakangnya seperti apa. Sekarang kita lihat contoh daripada latar belakangnya. Saya coba bacakan dulu. Latar belakang daripada penelitian ini adalah pemanasan global gitu ya. Kita berangkat dari permasalahan pemanasan global,
yang saat ini menjadi salah satu fokus permasalahan yang sedang diatasi oleh berbagai negara di dunia. Mengingat bahwa pemanasan global dapat memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim di bumi, para ilmuwan berpendapat bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini memang disebabkan oleh adanya kenaikan suhu atmosfer bumi. Nah, ini adalah statement in general ya. Kemudian dilanjut lagi, pemanasan global yang terjadi menyebabkan keseimbangan sistem iklim terganggu dan mengubah iklim bumi. Banyak penelitian telah hampir memastikan bahwa pemanasan global terjadi disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, sekarang kita masuk ke gas rumah kaca, lebih spesifik. Gas rumah kaca adalah jenis-jenis gas yang dapat memerangkap radiasi matahari yang sebagian seharusnya dipantulkan lagi oleh bumi, gitu ya. Semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, maka akan semakin tinggi pula radiasi energi matahari yang diserapnya, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu atmosfer. Nah, inilah fenomena yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Sekarang kita pembahasannya lebih spesifik lagi di paragraf kedua. Salah satu konsentrasi gas rumah kaca terbesar yang menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida. Nah, jadi di paragraf pertama membahas gas efek rumah kaca, gitu ya. Kemudian yang di paragraf kedua kita spesifik lagi di karbon dioksida. Tingginya jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan industri dan aktivitas manusia lainnya memang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara dengan tingkat industri yang tinggi seperti Amerika Serikat, China, tidak terkecuali di Indonesia gitu ya, yang masuk 10 besar. Kemudian di sini dicantumkan juga data dari Global Carbon Project gitu ya, tahun 2018. Ternyata sebanyak 40,9 miliar ton karbon dioksida dihempaskan ke atmosfer gitu ya. Jumlah ini naik sebesar 1% dari jumlah tahun lalu gitu ya, artinya 2017. Nah, sedangkan Indonesia sendiri menjadi negara penghasil karbon dioksida terbesar ke-10 di dunia dengan menyumbang sebesar 1,68% dari total karbon dioksida yang dihasilkan dunia. Nah, teman-teman pasti di sini sudah menangkap sebagian daripada latar belakangnya gitu ya, dengan yang lebih spesifik gitu di paragraf kedua seperti itu. Nah, kemudian di paragraf ketiga saya jelaskan bahwa sebenarnya sudah ada solusi dari permasalahan ini gitu ya, namun dari solusi yang diangkat ternyata masih ada permasalahan lainnya gitu ya. Nah, di paragraf ketiga saya menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat solusi yang ditawarkan atas hasil dari protokol Kyoto tahun 97 gitu ya, untuk mengurangi karbon dioksida, yaitu dengan skema carbon trading, baik yang skala multilateral, bilateral, atau regional gitu ya, maupun yang berskala domestik. Sistem carbon trading sendiri sudah diterapkan di banyak negara, diantaranya ada ETS, kemudian New Zealand ETS, Japan Voluntary Emission Trading System, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya saya juga jelaskan lebih spesifik lagi. Indonesia sendiri telah turut serta sebenarnya untuk mengurangi atau mengikuti gitu ya perdagangan emisi dunia dan memiliki potensi yang bagus untuk menjadi supplier terbesar dalam emission trading gitu ya, yang dihasilkan oleh industri. Kemudian di sisi lain dengan menjadi supplier kuota emisi juga akan menjadi penghasilan gitu ya bagi negara, mengingat banyak negara dan perusahaan telah menyiapkan dana untuk membeli kuota emisi. Jadi gini teman-teman, saya coba jelaskan dulu. Karbon market gitu ya, market karbon itu adalah perdagangan kuota emisi gitu ya. Jadi setiap negara itu dia diberikan ambang batas menghasilkan karbon gitu ya. Dan ambang batas karbon ini tidak boleh dilewati oleh setiap negara. Ketika negara itu melewati ambang batas karbon yang ditolerir gitu ya oleh kesepakatan bersama, maka dia harus membayar sejumlah uang gitu ya kepada atau membeli kuota emisi dari negara lain yang dia itu surplus gitu, atau defisit gitu, defisit daripada kuotanya seperti itu. Nah, kemudian di paragraf terakhir saya simpulkan gitu ya, oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan perdagangan emisi domestik di Indonesia. Dengan begitu Indonesia dapat menjadi negara penghasil emisi yang rendah dan dapat menjadi negara supplier terbesar dengan kuota emisi di pasar karbon. Nah, ini adalah struktur daripada latar belakang teman-teman. Jadi pada intinya ketika menuliskan latar belakang, teman-teman harus berangkat daripada permasalahan yang umum terlebih dahulu. Kemudian masuk kepada permasalahan yang lebih spesifik di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Dan di paragraf terakhir teman-teman harus menyimpulkan. Biasanya diawali dengan kata oleh karena itu, teman-teman. Seperti itu. Nah,
itu adalah guide gitu ya yang bisa teman-teman terapkan untuk menulis latar belakang seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman selesai menulis latar belakang, teman-teman masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah beberapa pertanyaan gitu ya teman-teman. Umumnya adalah pertanyaan masalah gitu ya yang teman-teman angkat atau tarik dari latar belakang gitu ya. Jadi pada intinya masalahnya yang diangkat di latar belakang itu apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa awali dengan kalimat berdasarkan masalah yang diajukan pada latar belakang, maka penulis mengangkat pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apa program yang tepat gitu ya untuk mengatur perdagangan emisi domestik di Indonesia? Seperti itu. Kemudian, bagaimana skemanya dari program perdagangan emisi domestik yang kita ajukan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana potensi keberhasilan dari program perdagangan emisi domestik yang digagas? Nah, teman-teman perlu dicatat gitu ya bahwa rumusan masalah ini harus linear gitu ya dengan rangkuman yang akan teman-teman tulis di bagian penutup nantinya gitu. Jadi teman-teman jangan menuliskan rumusan masalah A kemudian di kesimpulannya B seperti itu. Nah, teman-teman harus mengacu kepada rumusan masalah. Jadi setiap poin-poin daripada kesimpulannya harus menjawab rumusan masalah seperti itu. Nah, begitu juga dengan tujuan penulisan gitu ya. Tujuan penulisan juga harus linear dengan rumusan masalah gitu ya. Kalau tadi kita melihat gitu ya, rumusan masalah yang pertama itu adalah apa program yang tepat untuk mengatur perdagangan emisi domestik di Indonesia, maka tujuan daripada penulisannya itu adalah memberikan rekomendasi program untuk mengatur mekanisme perdagangan emisi domestik di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana skema dari program perdagangan emisi domestik tersebut gitu ya. Kemudian di tujuan kita jelaskan kita ingin mengurangi gas emisi yang dihempaskan ke atmosfer oleh industri dalam negeri. Seperti itu. Kemudian bagaimana potensi keberhasilan dari program perdagangan emisi domestik yang digagas gitu ya. Tujuan penulisannya kita tuliskan memberikan pendapatan baru. Gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada manfaat penulisan. Untuk manfaat penulisan itu adalah outcome yang didapat gitu ya bagi pihak-pihak yang membaca atau ya membaca gitu ya, karya tulis ilmiah kita. Gitu. Pertama ya bagi penulis dulu, teman-teman ini bebas gitu ya, mau menuliskan bagi penulis, bagi pembaca saja gitu ya, ataupun bagi pihak-pihak lainnya itu dibebaskan gitu. Cuma di sini saya memberikan referensi buat teman-teman untuk menulis manfaat penulisan gitu ya. Nah, biasanya saya menulis manfaat penulisan itu untuk 4 pihak gitu ya teman-teman ya. Pertama itu bagi penulis sendiri, kemudian bagi pembaca, kemudian bagi peneliti lain, dan terakhir bagi pemerintah. Karena ini rekomendasinya yang bisa menerapkan itu adalah pemerintah. Gitu. Kalau misalkan teman-teman punya stakeholder lain yang mungkin bisa menerapkan gagasan teman-teman, silahkan dicantumkan di manfaat penulisan seperti itu. Nah, itu adalah bab 1 dari sebuah paper ya teman-teman ya. Mulai dari subbab yang pertama, latar belakang, sampai subbab yang terakhir, manfaat penulisan. Gitu. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Setelah kita mengetahui penulisan bab 1 pendahuluan, kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Untuk bab 2 tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman ya. Ada landasan teori dan kajian empiris. Langsung saja kita lihat contohnya seperti apa. Nah, sebelumnya harus saya jelaskan dulu ya teman-teman ya, bahwa landasan teori itu adalah tinjauan pustaka gitu ya, yang menjelaskan tentang teori-teori yang sudah ada yang mendukung penelitian teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca gitu ya dalam satu referensi buku dan teman-teman mendapatkan satu teori yang mungkin digagas oleh ahli ekonomi misalkan atau ahli bidang-bidang tertentu yang teman-teman dapatkan dalam sebuah literatur, kemudian teman-teman parafrase teori tersebut ke dalam paper teman-teman, nah itu adalah bagian daripada landasan teori teman-teman gitu ya. Nah, perbedaannya apa dengan kajian empiris? Kalau kajian empiris itu adalah literatur atau jurnal-jurnal yang penelitiannya itu sesuai dengan yang teman-teman angkat gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman itu membuat sebuah karya tulis ilmiah yang variabelnya itu sama peneliti sebelumnya gitu ya. Cuma studi kasusnya itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah karya tulis ilmiah, itu teman-teman nggak bisa bilang bahwa gagasan teman-teman itu benar-benar murni 100%
adalah hasil daripada pemikiran teman-teman dan ini benar-benar baru gitu ya. Paper yang baik justru adalah paper yang memiliki landasan daripada penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan minder gitu ya, kalaupun misalkan membuat paper yang sebenarnya sudah ada gitu penelitiannya seperti ini gitu ya. Hanya saya teman-teman harus membuat diferensiasi daripada penelitian sebelumnya gitu. Entah itu studi kasusnya yang berbeda ataupun variabel-variabelnya yang berbeda seperti itu. Nah, untuk landasan teori, teman-teman sebenarnya tinggal membaca satu referensi, kemudian melakukan parafrase seperti itu ya. Dan landasan teorinya itu yang tentunya berkaitan dengan topik yang teman-teman angkat seperti itu. Nah, ini sebenarnya isinya hanya parafrase dari dari referensi yang saya baca. Saya di sini mencantumkan karbon dan dampaknya terhadap lingkungan seperti apa, gitu ya. Kemudian perdagangan karbon yang sudah diterapkan itu seperti apa, saya jelaskan juga di sini. Kemudian undang-undang yang mengatur mengenai emisi di Indonesia itu seperti apa, gitu, atau apa saja, seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada kajian empirisnya. Kajian empiris ini adalah paper-paper ya yang tadi yang sebenarnya sudah meneliti yang mirip dengan kita, gitu ya. Kemudian kita parafrase kembali di kajian empiris, seperti itu. Nah, itu merupakan bagian daripada bab yang kedua. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, metode penulisan. Untuk metode penulisan ini ada 3. Metode pengumpulan data yang menjelaskan bagaimana teman-teman mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian teman-teman semua. Gitu. Kemudian setelah data-data tersebut dikumpulkan, teman-teman tentu harus melakukan analisis ya. Gitu. Jadi data mentah tersebut kita olah, gitu ya. Tapi olahnya itu seperti apa? Nah, harus dijelaskan di subbab teknik analisis data. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus menjelaskan kerangka berpikir daripada paper teman-teman semua. Teman-teman harus menjelaskan dalam sebuah tabel atau dalam sebuah grafik gitu ya, mengenai alur daripada pemikiran teman-teman gitu. Mulai dari mencari permasalahannya, kemudian mendapatkan solusinya sampai kepada akhir daripada penulisan karya tulis ilmiah gitu. Contohnya seperti apa? Mari kita kembali lagi ke contoh paper. Nah, ini adalah bab 3-nya ya, teman-teman ya, metodologi penulisannya. Pertama, teknik pengumpulan data. Nah, kalau misalkan kita baca contoh yang saya tulis, di sini saya jelaskan bahwa data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Dari berbagai literatur yang relevan serta beberapa sumber maupun referensi yang ada gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan juga gitu ya. Menurut KBBI itu data kualitatif itu apa sih gitu. Kemudian data kuantitatif itu apa gitu. Saya jelaskan juga. Cuma ini opsional gitu ya. Pada intinya di subbab ini teman-teman harus menjelaskan bagaimana teman-teman mendapatkan data-data yang mendukung penelitian teman-teman. Seperti itu. Nah, kita juga bisa gitu ya mencantumkan beberapa referensi yang kita ambil gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat, saya menjelaskan bahwa buku yang digunakan sebagai literatur dalam karya tulis ilmiah ini yaitu Implementing US Carbon Tax bla 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 gitu ya, atau mungkin website yang kita ambil juga bisa dicantumkan di sini gitu ya tentunya. Seperti itu. Nah, itu untuk teknik pengumpulan data. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, setelah teman-teman mengumpulkan datanya, teman-teman harus menjelaskan bagaimana teman-teman menganalisis atau mengolah data-data mentah tersebut menjadi satu kesimpulan gitu ya, yang teman-teman tuliskan dalam karya tulis ilmiah. Gitu. Misalkan yang contoh tentang kajian kenaikan harga minyak goreng gitu ya. Dijelaskan juga bahwa metodologi yang kita gunakan adalah metode regresi misalkan gitu, atau misalkan hanya mendeskripsikan sebuah gagasan, teman-teman juga harus mencantumkan itu gitu ya. Memang kalau misalkan teman-teman membuat innovation paper, teknik analisis datanya itu nggak jauh-jauh daripada analisa deskriptif gitu ya, karena kita kan memang menjalankan sebuah inovasi gitu ya. Yang mungkin banyak berbeda itu ketika teman-teman membuat research paper gitu ya, karena tiap-tiap penelitian itu mempunyai metodenya masing-masing gitu ya untuk research paper. Misalkan kalau misalkan saya di ekonomi gitu ya, bidang studi ekonomi, pasti yang seringnya itu adalah metode time series, misalkan regresi cross section,
kemudian random effect model gitu dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin di bidang studi lain mempunyai metode masing-masing, itu bisa juga dicantumkan gitu ya, di teknik analisis data. Nah, kemudian kita juga bisa mencantumkan turunan daripada deskripsi. Misalkan kalau teman-teman menggunakan metodologi deskriptif gitu ya, bisa juga dicantumkan subbab-subbab yang akan teman-teman cantumkan dalam bab isi gitu ya, bab pembahasan di bab 4 nanti setelah metodologi gitu ya. Kalau di sini saya menjelaskan gitu ya, berikut poin-poin dari subbab-subbab beserta penjelasannya. Pertama itu saya mulai dari gambaran umum gagasan, prototipe, analisis, sampai kepada pihak-pihak pengimplementasi gagasannya siapa saja gitu. Nah, pada intinya teman-teman harus menjelaskan bagaimana data-data mentah yang sudah didapatkan itu dianalisis menjadi kesimpulan yang diharapkan, seperti itu. Nah, subbab terakhir di bab 3 itu adalah kerangka berpikir. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kerangka berpikir itu adalah menjelaskan alur daripada pemikiran teman-teman mulai dari perumusan topiknya sampai kepada kesimpulan dan saran penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Kalau di sini teman-teman lihat, biasanya saya membuat kerangka berpikir dimulai daripada perumusan topik, kemudian dari perumusan topik diturunkan menjadi rumusan masalah, dari rumusan masalah diturunkan menjadi tujuan dan manfaat ya, ini mungkin tipe tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian dari tujuan dan manfaat kita turunkan ke metode penelitian, dan dari metode yang sudah kita dapatkan kita lanjut ke penulisan laporan gitu ya. Kemudian penulisan laporan juga terbagi menjadi dua. Pertama ada analisis masalah, kemudian program yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, dari kedua kerangka berpikir ini kita turunkan lagi menjadi perumusan gagasan sampai kepada kesimpulan dan saran, seperti itu. Nah, itu adalah subbab daripada bab 3 metodologi penelitian. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, bahwa bab 4 pembahasan ini sebenarnya tidak ada patokannya gitu ya untuk subbab-subbab yang harus ada gitu, atau turunan dari bab 4 ini sebenarnya tidak ada patokannya. Tapi saya mencoba untuk memberikan referensi kepada teman-teman subbab apa saja yang biasanya saya cantumkan dalam pembahasan ketika membuat innovation paper ya teman-teman ya. Gitu. Untuk bagian innovation paper ini biasanya saya mencantumkan subbab 1 itu adalah penjelasan mengenai gagasan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa riset itu tidak ada yang murni benar-benar baru gitu ya. Pasti ada penelitian sebelumnya yang mendukung riset tersebut atau berkorelasi dengan riset tersebut gitu. Itulah kenapa kita menyebutnya sebagai research gitu ya. Artinya mencari kembali gitu ya. Yang artinya sudah ada sebelumnya, kemudian kita cari kembali. Gitu. Ini tidak akan menjadi pelemah gitu ya untuk riset teman-teman semua, asalkan teman-teman mendeskripsikannya dengan baik gitu ya. Artinya di dalam subbab 1 bab 4 ini teman-teman harus mencantumkan kelemahan daripada gagasan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi jangan hanya menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada solusinya, tapi teman-teman tidak mencantumkan kelemahan daripada gagasan tersebut gitu ya. Itu justru akan menjadi bumerang gitu ya bagi karya tulis ilmiah teman-teman. Gitu. Nah, setelah teman-teman menuliskan gagasan yang sudah ada sebelumnya, bisa dilanjutkan ke gambaran umum daripada inovasi yang teman-teman ajukan gitu ya dalam karya tulis ilmiah. Seperti itu. Nah, setelah menjelaskan gambaran umumnya seperti apa, teman-teman bisa masuk ke skema programnya gitu. Biasanya skema program itu saya buat dalam bentuk grafik gitu ya, untuk mempermudah pembaca menangkap gitu ya inovasi yang sebenarnya kita ajukan seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya masuk kepada subbab 4 prototype gitu ya. Untuk prototype ini teman-teman kalau misalkan membuat aplikasi gitu ya, gagasan aplikasi, teman-teman bisa mencantumkan UI-nya seperti apa, gitu, user interface-nya seperti apa, desainnya gitu. Dan biasanya subbab 4 prototype ini adalah subbab yang paling bisa gitu ya untuk memberikan kesan yang paling baik gitu ya. Memberikan kesan yang baik bagi juri gitu. Kemudian setelah teman-teman menjelaskan prototype, teman-teman juga bisa masuk kepada analisis biayanya. Gitu ya. Ketika misalkan kita berbicara tentang sebuah inovasi, pasti di situ terkait dengan atau ada biayanya yang harus kita
spend gitu ya, ada biaya yang harus kita bayarkan seperti itu. Nah, analisis biaya ini tidak hanya mencakup berapa biaya yang harus kita keluarkan, berapa uang yang harus kita keluarkan, tapi juga bagaimana benefit yang kita dapatkan dari uang yang kita bayarkan untuk menjalankan inovasi tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah analisis biaya, teman-teman bisa masuk ke subbab 6, potensi keberhasilan. Di sini biasanya saya menjelaskan variabel-variabel apa saja sih yang mendukung keberhasilan daripada inovasi yang saya ajukan, gitu ya. Variabel-variabelnya itu bisa internal maupun faktor eksternal, gitu ya. Silahkan teman-teman masukin aja kira-kira apa saja sih yang bisa mendukung keberhasilan daripada inovasi yang teman-teman ajukan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, sebab 7, biasanya saya mencantumkan stakeholder-nya siapa aja. Siapa saja pengimplementasi gagasan yang kita ajukan, gitu ya. Apakah mungkin implementatornya itu adalah pemerintah, ataupun pihak swasta, ataupun kita sendiri, gitu ya. Itu silahkan cantumkan siapa saja yang terlibat dan apa saja peran-perannya, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh daripada penulisan bab 4 seperti apa. Nah, ini ya, untuk 4.1, subbab 1 dari bab 4, program yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini saya jelaskan ya, bersama tim saya jelaskan konsep carbon tax yang sebenarnya sudah diterapkan saat ini itu seperti apa, kemudian penerapan carbon tax di berbagai negara itu seperti apa, gitu ya. Pajak karbon sebagai agenda global. Nah, kemudian di paragraf terakhirnya dicantumkan sebenarnya permasalahannya itu seperti apa, gitu ya, dari gagasan-gagasan yang sudah diterapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah menjelaskan gagasan yang sudah ada sebelumnya, kita jelaskan gagasan baru yang kita ajukan, seperti itu. Ini sebagai contohnya ya teman-teman. Nanti mungkin saya bisa share, gitu ya, untuk mempersingkat waktu. Saya langsung skip aja, nggak akan bacain dulu ke teman-teman. Nanti teman-teman silahkan baca sendiri, gitu ya, masing-masing. Nah, setelah memberikan gambaran umum, kita memberikan gambaran lebih spesifiknya dalam bentuk skema programnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, biasanya saya menyampaikannya dalam bentuk gambar seperti ini ya, gitu. Kalau dari sini saya jelaskan bahwa Kementerian Lingkungan awalnya itu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang membuat program ITS ini, gitu ya. Kemudian industri penghasil atau ya pemilik kuota emisinya itu mendaftar, gitu ya, ke aplikasi ITS yang mana nanti akan diisi, gitu ya, oleh atau akan dicantumkan, gitu ya, pemilik kuota emisi ini dalam sebuah aplikasi dan akan dicari oleh industri penghasil emisi berlebih, gitu ya. Pada intinya sebenarnya kita konsepnya seperti marketplace, cuma yang kita dagangkan adalah emisi karbon, seperti itu. Pada intinya kita ingin mempertemukan antara supplier dan demander, seperti itu. Nah, di sini deskripsinya teman-teman juga harus menjelaskan secara detail, gitu ya, terkait daripada grafik-grafik yang teman-teman atau gambar-gambar yang teman-teman cantumkan, gitu ya. Nah, setelah membuat skema program, teman-teman juga harus membuat prototipe programnya seperti apa, gitu ya. Prototipe ini sebenarnya tidak mesti bentuknya itu gambar seperti aplikasi ini, gitu ya. Teman-teman juga bisa mencantumkan prototipe dalam bentuk bisnis proses, gitu ya, apabila memungkinkan, gitu ya. Cuma di sini kebetulan karena ITS itu adalah aplikasi, maka saya mencantumkan prototipenya itu seperti ini, UI, gitu ya, UI aplikasi, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencantumkan gambar UI-nya seperti ini dan menjelaskan deskripsi secara singkat dari tiap-tiap page-nya seperti apa, gitu. Gitu. Nah, kemudian setelah mencantumkan prototipe, teman-teman juga bisa membuat potensi keberhasilannya, gitu ya. Nah, di sini saya cantumkan setidaknya ada 3 mungkin ya, ada tiga faktor yang menjadi potensi atau mendorong keberhasilan daripada inovasi yang saya ajukan. Gitu. Pertama, industri rendah emisi di Indonesia, gitu ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki demand dan supplier yang besar, gitu ya, terkait dengan emisi karbon, gitu. Kemudian dana yang dikucurkan, gitu ya, untuk pengurangan emisi dari pemerintah itu sebenarnya sudah besar, gitu ya. Hanya saja
pemanfaatannya masih kurang efisien seperti itu. Kemudian jumlah industri yang menghasilkan emisi di Indonesia gitu ya, ini berkaitan dengan demandernya, gitu, demander daripada market karbon seperti itu. Gitu. Nah, setelah teman-teman menjelaskan potensi atau variabel-variabel apa saja yang akan mendukung inovasi teman-teman semua, teman-teman juga bisa mencantumkan pihak-pihak pengimplementasi gagasannya itu siapa aja, gitu ya. Pertama, kalau di contoh paper yang saya buat itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Tadi yang sebenarnya sudah muncul di skema program, gitu ya. Kemudian saya jelaskan apa perannya, gitu ya. Peran daripada Kementerian Lingkungan Hidup itu, gitu ya. Misalkan dia sebagai implementator atau sebagai regulator, nah, teman-teman harus mendeskripsikannya di sini. Gitu. Kemudian presiden gitu ya, perusahaan atau industri, kemudian perusahaan yang rendah emisi dan lain sebagainya gitu ya. Intinya teman-teman harus menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dan apa saja perannya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh daripada bab 4 pembahasan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sayangnya di sini tidak ada analisa biayanya gitu ya, karena keterbatasan jumlah halaman gitu yang harus kita perhatikan gitu. Nah, sebenarnya nanti saya juga bisa share beberapa riset-riset yang saya cantumkan analisis biayanya, nanti teman-teman bisa baca masing-masing gitu ya. Selanjutnya yang terakhir dari bab isi adalah bab 5 gitu ya. Bagian isi adalah bab 5 penutup. Gitu. Bab 5 penutup ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama itu ada kesimpulan dan yang kedua ada saran gitu ya. Teman-teman pasti udah tahu apa itu kesimpulan dan saran gitu ya. Saya coba berikan contohnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah yang diajukan di bab 1 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita tanyakan apa program yang tepat untuk mengatasi permasalahan karbon di Indonesia, gitu ya. Kita sampaikan bahwa ETS ini merupakan program yang tepat gitu ya untuk merancang mekanisme perdagangan emisi domestik di Indonesia gitu. Kemudian kita juga tanyakan gitu ya di rumusan masalah yang kedua, skemanya seperti apa? Nah, kita jawab di kalimat selanjutnya gitu ya. Skema dari program ini diawali dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian teman-teman menjelaskan juga alurnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di rumusan masalah yang terakhir saya tanyakan juga apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan daripada program ini gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga di kalimat selanjutnya, program ini memiliki potensi keberhasilan yang baik gitu ya. Ingat banyak faktor yang mendukung terjalannya program ini seperti banyaknya perusahaan yang mempunyai kuota emisi berlebih, tingginya industri penghasil emisi dan dana yang telah disiapkan untuk emission trading seperti itu. Nah, ini harus menjadi catatan ya bagi teman-teman ya. Jadi kesimpulan itu tidak hanya menjelaskan secara singkat bab pembahasan, tapi juga harus menjawab rumusan masalah seperti itu. Nah, kemudian saran, ya, saran-saran ini bisa teman-teman tuliskan dalam bentuk saran penulisan penelitian ataupun saran daripada inovasinya, gitu. Misalkan saran daripada penelitian ini aplikasi ETS ini UI-nya harus diperbaiki menjadi lebih indah lagi gitu ya ketika dilihat oleh user. Nah, itu adalah saran daripada inovasinya gitu. Tapi bisa juga teman-teman memberikan saran terkait dengan penulisan penelitiannya. Seperti itu. Misalkan kita belum memberikan analisa biaya gitu ya dalam penelitian ini. Nah, harapannya di penelitian selanjutnya kita bisa membuat analisa biaya terkait dengan program ITS seperti itu. Jadi silahkan berikan saran untuk inovasinya ataupun untuk penulisan papernya seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk bab 5 penutup gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir daripada karya tulis ilmiah. Nah, bagian akhir ini biasanya terbagi menjadi 3 bagian ya. Yaitu daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Tapi ini sifatnya tergantung daripada lomba yang teman-teman ikuti gitu ya. Bisa jadi hanya daftar pustaka dalam lampiran saja, atau bisa jadi hanya daftar pustaka dan biodata penulis mungkin gitu. Itu tergantung daripada
lomba yang teman-teman ikuti. Jadi silahkan baca ketentuannya masing-masing gitu ya. Gitu. Dan penulisan daftar pustaka ini teman-teman nggak bisa asal menuliskan gitu ya. Ada style-style khusus yang harus teman-teman perhatikan. Biasanya kalau teman-teman mengikuti karya tulis ilmiah, panitia itu lebih banyak gitu ya. Atau conference itu lebih banyak meminta style apa gitu ya, atau style Harvard dalam penulisan daftar pustaka. Seperti apa penulisan style apa atau Harvard itu, ya silakan teman-teman browsing sendiri nanti ya, gitu ya, bagaimana penulisannya. Gitu. Ada juga style Chicago dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pelajari untuk cara menulis daftar pustaka yang tepat, gitu ya. Gitu. Nah, setelah kita mempelajari struktur penulisan daripada karya tulis ilmiah, saya mau memberikan beberapa tips ketika teman-teman memasuki babak final lomba karya tulis ilmiah, gitu ya. Jadi teman-teman, saya berikan penjelasan sedikit terkait alur daripada lomba karya tulis ilmiah. Biasanya lomba karya tulis ilmiah itu terdiri dari 3 tahap, 3 babak, gitu ya. Pertama itu ada babak abstrak, kemudian yang kedua itu ada babak full paper, dan selanjutnya ada babak final presentasi, gitu. Nah, final itu sebenarnya bisa presentasi ataupun bisa studi kasus ataupun bisa debat, tapi pada umumnya adalah presentasi daripada ide yang kita tulis seperti itu. Nah, untuk babak final presentasi, tips yang pertama yang teman-teman harus penuhi itu adalah kuasai topiknya. Gitu. Jadi silakan teman-teman membuat karya tulis ilmiah, topik karya tulis ilmiah itu yang memang teman-teman kuasai gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan linear dengan jurusan. Kalau misalkan teman-teman, Kak tadi kok bahas tentang kimia gitu ya, padahal bidang studinya ekonomi gitu ya. Nah, kecuali kalau teman-teman ingin memberikan effort lebih untuk mempelajari topik tersebut, ya silakan aja. Gitu. Toh juga sebenarnya kita tadi mengaitkan gitu ya dengan pendapatan per kapita yang itu adalah variabel ekonomi seperti itu. Nah, setelah teman-teman kuasai topiknya gitu ya, teman-teman harus buat teks presentasi dan hafalkan. Nah, ini sebenarnya tergantung daripada teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini adalah tipe orang yang ingin improvisasi saja gitu ya ketika mempresentasikan sesuatu, silahkan catat poin-poinnya saja yang ingin disampaikan apa saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan kadang suka gugup ataupun misalkan stuck ketika presentasi, ya silahkan hafalkan gitu ya tiap-tiap teks yang atau tiap-tiap kalimat yang ingin teman-teman sampaikan gitu ke dewan juri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah latihan berulang. Silakan teman-teman untuk berlatih berulang gitu ya dengan timnya gitu ya, karena biasanya presentasi ini kalau misalkan lomba karya tulis ilmiah itu yang mempresentasikan biasanya seluruh anggota daripada timnya gitu. Misalkan teman-teman berdua berarti berdua mempresentasikannya, ataupun bertiga berarti bertiga gitu ya. Dan teman-teman harus merencanakan pembagian bahasan-bahasan yang akan dipresentasikan masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, buat opsi pertanyaan dan jawabannya. Gitu. Coba teman-teman melihat gitu ya daripada paper-paper teman-teman semua dari sudut pandang yang lain, gitu ya, bukan dari sudut pandang teman-teman semua. Ketika membaca paper kita, apa pertanyaan yang mungkin timbul gitu ya dari paper yang kita tulis gitu ya. Apa kelemahan-kelemahan daripada paper kita? Silahkan tulis dalam bentuk pertanyaan, kemudian temukan jawabannya. Dan teman-teman harus hafalkan poin-poin jawabannya seperti itu. Nah, ini akan mempermudah teman-teman untuk menjawab nanti pertanyaan daripada dewan juri ataupun panelis gitu ya kalau di conference seperti itu. Nah, setelah buat opsi pertanyaannya, teman-teman bagi tugas presentasi sesuai kelebihan anggota gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam presentasi ini kan biasanya memiliki bobot 40% ya teman-teman ya dari penilaian keseluruhan. Biasanya 60% itu dari full paper, 40% dari presentasi. Nah, di babak presentasi ini biasanya teman-teman harus tidak hanya menyampaikan isi daripada papernya, tapi juga harus menarik gitu teman-teman. Dari segi visualnya, kemudian dari segi audionya harus seperti apa. Nah, silakan bagi tugas presentasi sesuai dengan kelebihan anggotanya. Kalau misalkan anggota teman-teman itu dia lebih mempunyai kemampuan ketika menulis atau ketika memparafrase gitu ya, silakan berikan tugas yang lebih besar di penulisan karya tulis ilmiahnya dan berikan tugas yang lebih ringan ketika mempresentasikan papernya. Sebaliknya kalau misalkan ada
anggota tim teman-teman yang dia jago public speaking atau misalkan penyampaiannya itu jelas dan terstruktur gitu ya, silahkan teman-teman jadikan dia sebagai presentator yang lebih dominan seperti itu ketimbang daripada tugas-tugas untuk menulis karya tulis ilmiah seperti itu. Kemudian setelah teman-teman membagi tugas presentasinya, silakan sampaikan materi poin 6 itu sampaikan materi dengan baik, jelas dan singkat gitu ya, dengan memperhatikan teknik visual dan audio gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya menyampaikan ide yang tadi saya jelaskan gitu, tapi juga harus memberikan visual dan audio yang baik gitu ya, tentunya di mata juri seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, buat opening dan closing yang menarik gitu ya. Jadi tidak hanya salam, kemudian terima kasih atas kesempatannya gitu. Izinkan saya menyampaikan ide yang sudah saya buat. Nah, jangan flat seperti itu gitu ya. Teman-teman harus membuat pembukaan presentasi yang menarik. Misalkan diawali dengan quotes dan diakhiri dengan quotes juga gitu. Atau misalkan ada yang lebih, kalau misalkan ada anggota tim teman-teman yang bisa berpantun dengan lucu gitu ya, silahkan membuat closing presentasi dengan pantun gitu ya. Itu tergantung daripada teman-teman semua. Dulu pengalaman saya pernah punya anggota tim yang dia bisa berpuisi gitu ya dengan baik. Saya buat opening presentasi dengan puisi. Atau saya pernah juga punya anggota tim yang dia punya pronunciation yang baik di bahasa Inggris. Saya suruh untuk membuka presentasi dengan quotes bahasa Inggris gitu ya, dengan British accent-nya gitu. Seperti itu. Dan bahkan saya pernah punya satu tim gitu ya dengan anggota tim yang pernah juara tilawatil Quran gitu. Dan kebetulan saya mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah ekonomi Islam dan saya menginstruksikan kepada anggota saya untuk membuka presentasi dengan tilawah gitu. Dan itu menjadi poin unggul gitu ya daripada tim kita. Seperti itu. Silakan identifikasi buat teman-teman yang menjadi ketua tim gitu ya, identifikasi anggotanya punya kelebihan apa dan tempatkan sesuai tugasnya, sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian langkah mengikuti LKTI gitu ya. Pertama, teman-teman harus pastinya membentuk timnya terlebih dahulu gitu ya, kecuali kalau teman-teman emang mau solo gitu ya, silakan saja, tapi tentu feel-nya tugasnya akan lebih berat gitu ya ketika teman-teman sendirian. Dan memang biasanya kalau lomba karya tulis ilmiah itu adalah kompetisi grup gitu ya, per kelompok. Seperti itu. Jadi silakan bentuk tim sesuai dengan kebutuhan anggota masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan topik bahasannya gitu. Apakah teman-teman ingin mengambil topik bahasan tentang ekonomi? Kemudian dari topik bahasan ekonomi itu dispesifikkan kembali ingin pembahasan apa gitu ya, misalkan pembahasan tentang inflasi ataupun tentang moneter ataupun tentang ekonomi makro, ekonomi keuangan, ekonomi kesehatan gitu. Silakan buat topik bahasan yang spesifik gitu ya. Setelah teman-teman menentukan topik bahasan yang spesifik, cari permasalahan yang sedang terjadi saat ini sesuai dengan topik bahasannya gitu ya. Misalkan tadi yang sekarang sedang terjadi kenaikan harga misalkan gitu. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan topik bahasannya gitu ya. Dari perspektif misalkan ekonomi makro gitu ya. Kira-kira kebijakan apa yang bisa diambil gitu ya, yang bisa kita kritisi dalam karya tulis ilmiah. Silakan identifikasi gitu ya. Kemudian yang keempat, cari solusinya gitu. Setelah teman-teman mendapatkan permasalahannya, silakan cari solusinya. Dan yang kelima, teman-teman silakan membuat kerangka daripada karya tulis ilmiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini sebagai informasi kepada teman-teman ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah referensi, teman-teman nggak bisa ambil dari Google gitu ya dengan keywords tertentu, terus asal dari blog ataupun dari mana situs yang nggak terakreditasi, teman-teman ambil referensi. Nah, teman-teman nggak bisa seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman mengikuti conference dan ingin mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Gitu. Di sini saya memberikan 5 situs penyedia referensi karya tulis ilmiah yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Pertama mungkin teman-teman bisa cari di Google Scholar atau ResearchGate, kemudian Elsevier kalau teman-teman yang mau yang berbayar gitu ya, JSTOR dan Perpusnas gitu ya. Nah, dan terakhir adalah hal yang perlu dihindari gitu ya. Pertama, ketika teman-teman yang ingin mengikuti conference, hati-hati dengan predatory conference gitu ya, karena ada banyak penyelenggara conference yang abal-abal gitu ya. Mereka hanya
menarik biaya daripada pesertanya, tapi tidak mempublikasikan jurnal-jurnal yang teman-teman input gitu. Kemudian yang kedua adalah hindari general topik. Gitu. Teman-teman harus membuat topik yang spesifik gitu ya. Ada teman saya yang mengangkat karya tulis ilmiah untuk akhir daripada judulnya itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Itu bagus gitu ya. Kita bisa memberikan dampak yang makro gitu ya, gitu di dampak yang makro gitu ya. Cuma untuk standar S1 itu agak sulit gitu ya. Kadang master saja masih mengangkat topik-topik yang spesifik atau yang mikro skalanya gitu. Jadi untuk teman-teman di tingkat SMA ataupun undergraduate silakan cari topik-topik yang lebih spesifik gitu. Kemudian yang ketiga adalah hindari impossible idea gitu ya. Ide-ide yang tidak mungkin diimplementasikan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah riset-riset yang tidak ada referensi yang jelas gitu ya dari mana seperti itu. Dan yang terakhir saya ingin menutup dengan quotes dari Adam Smith. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations. Jadi kemiskinan sesungguhnya adalah miskin aspirasi. Ya, teman-teman sebagai yang bergelut di dunia akademik, ya, silahkan memberikan aspirasinya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu mungkin sedikit penjelasan terkait dengan karya tulis ilmiah, tips-tipsnya, dan masukan-masukan gitu ya buat teman-teman semua dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan conference. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you banget nih Kak Radifan yang udah sharing begitu ilmu yang sangat daging ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang mungkin kebingungan dalam hal tadi ya menulis karya tulis ilmiah. Tadi banyak juga jenis-jenisnya sudah dijelaskan. Kalau aku sedikit summarize sedikit tadi sudah dikasih tahu nih ada perbedaan-perbedaannya jenis-jenisnya. Lalu udah di breakdown juga sama kurang lebih tadi sejam ini untuk setiap babnya itu isinya apa aja. Contohnya bagaimana tips and trick-nya dalam menulis abstrak dan segala macam subbabnya. Bahkan dikasih referensinya juga dan segala tips and trick-nya dalam kalian ikuti lomba sampai finalnya pun ada sharing-nya. Jadi teman-teman sekali lagi kita mau say thank you dulu buat Kak Radifan yang udah membagikan ilmu-ilmunya serta juga teman-teman yang pastinya ini tadi aku lihat ada sekitar 60 orang yang terus stay dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A aja, di mana di sesi Q&A ini tadi aku lihat udah rame juga yang banyak tanya, yang udah mengajukan pertanyaannya di dalam kolom chat. Dan bagi teman-teman yang masih mau menanyakan, boleh langsung ketik aja dengan format nama _ pertanyaan, atau kalau ada yang mau raise hand langsung bisa banget nih karena kapan lagi bisa ngobrol langsung sama Kak Radifan. Oke, mungkin aku akan langsung aja ke pertanyaan pertama. Untuk Kak Radifan, aman ya? Stabil, udah bisa on cam mungkin atau gimana? Sebenarnya udah stabil ya. Sebenarnya udah stabil, udah saya ganti jaringan. Ya, mungkin boleh off share screen-nya, nggak apa-apa, dimatiin dulu aja. Oke. Ya, mungkin boleh dibantu panitia di spotlight nih biar aku sebelahan sama Kak Radifan. Oke, thank you nih. Oke, pertanyaan pertama nih dari Kak Miswati dari Surabaya. Dia tanya nih Kak, bolehkah melakukan penelitian yang sudah dilakukan orang lain? Itu pertanyaan pertama. Dan jika kita mengutip kata-kata dari penelitian orang tersebut untuk mendukung penelitian kita, sementara penelitiannya itu belum ber-ISBN, itu boleh dicantumkan di kutipan dan daftar pustaka atau tidak? Oke, boleh langsung aja dijawab. Oke, pertama untuk melakukan penelitian yang sudah dilakukan boleh, gitu ya. Silahkan teman-teman menggunakan metode ATM gitu ya, amati, tiru, tapi jangan lupa untuk modifikasi, gitu. Karena teman-teman kalau misalkan membuat penelitian yang sama, itu akan sulit gitu ya nantinya bersaing dengan peserta-peserta lain, dan juga tidak ada value gitu ya daripada penelitian yang teman-teman lakukan gitu. Minimal teman-teman membuat diferensiasi di studi kasusnya. Gitu. Misalkan referensi yang teman-teman ambil itu studi kasusnya di DKI Jakarta. Nah, teman-teman ambil sampel dari Jawa Barat misalkan. Nah, itu udah cukup untuk dikatakan sebagai penelitian yang baru seperti itu. Nah, kemudian dan jika kita mengutip gitu ya tadi kata-kata dari penelitian orang tersebut, tapi
belum ada referensi yang apa ya, yang jelas gitu ya, atau misalkan tidak ada akreditasinya. Harapannya teman-teman bisa menghindari itu gitu ya, apalagi misalkan mengambil referensi dari website-website yang tidak terakreditasi secara akademik gitu ya, misalkan dari Wikipedia ataupun dari blog-blog orang gitu ya, itu mohon dihindari gitu ya. Fokus saja kepada referensi-referensi yang sudah terakreditasi secara akademik, seperti itu. Oke, semoga menjawab tadi dari Kak Miswati. Boleh langsung aja kasih reaction atau enggak, mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung di drop di kolom chat. Tadi bisa disimpulkan berarti ya Kak Radifan, kalau misalkan karya tulis ilmiah itu memang yang tadi aku juga udah baca dan juga didengerin sharingnya harus faktual. Jadi benar-benar sumbernya itu harus jelas ya, sekali lagi ya. Betul. Kita langsung move ke other question. Di sini dari ada Kak Ahmad Yani di sini nanya nih. Berkaitan juga masih tentang abstrak ini, di kolom abstrak, hal apa yang bisa kita tulis di aspek value selain penelitian tersebut belum pernah diteliti sebelumnya? Oke. Selain daripada value, sebenarnya teman-teman harus menguasai sendiri gitu ya topik-topik yang teman-teman angkat gitu ya, dan value apa yang harus dituliskan, yaitu penulisnya sendiri yang sebenarnya yang harus tahu gitu. Tapi sebagai contoh mungkin teman-teman bisa menjelaskan gitu ya, kalau misalkan kita membuat diferensiasi studi kasus, bisa teman-teman jelaskan kenapa studi kasus di lokasi yang kita pilih itu menarik gitu, dan itu menjadi value daripada paper kita. Contohnya seperti itu gitu. Tapi pada intinya penulislah yang harus tahu value-nya masing-masing gitu. Iya. Itu dia, semoga menjawab dari Kak Ahmad Yani. Sekali lagi kalau ada pertanyaan lanjutan ataupun ada yang mau lagi ditanyakan lagi nih, boleh banget untuk Kak Ahmad Yani bisa langsung di drop aja di kolom chat. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, mungkin aku mau tanya-tanya atau mungkin mengajak Kak Radifan juga sharing nih. Tadi kan sempat di-mention katanya sudah mengikuti puluhan lomba baik nasional maupun internasional nih. Mungkin aku mau tanya dulu, awal ketertarikannya nih masuk ke dunia atau industri kayak karya tulis ilmiah itu tuh kenapa sih alasannya? Pasti ada why-nya ya. Kalau kita di bisnis ada why-nya, kalau di sini pasti juga ada. Boleh nih dijawab. Oke. Pada awalnya saya mengikuti karya tulis ilmiah itu saya pengen traveling gratis karya begitu. Nah, karena kan kalau misalkan kita lolos di babak final, kita akan berangkat gitu ya ke lokasi penyelenggara, dan itu memang dibiayai oleh sponsor biasanya, entah itu dari kampus ataupun dari luar kampus gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu, saya mengikuti banyak karya tulis ilmiah, ternyata tidak hanya traveling yang saya incar gitu ya, ternyata ada value lain, yaitu kita bisa menambahkan portofolio kita, mungkin ketika misalkan nanti kita sudah lulus, kita punya value tersendiri gitu ya, yang bisa kita dalam tanda kutip jual ke industri gitu ya, kalau misalkan kita mau terjun ke satu industri tertentu gitu ya. Saya ingin menjadi researcher, maka saya harus membuat karya tulis ilmiah yang banyak seperti itu. Dan teman-teman mungkin ada yang ketertarikan ke dunia bisnis, silakan mengikuti kompetisi business plan gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapat dari mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah gitu ya, selain daripada traveling. Gitu. Jadi walaupun motivasi awalnya traveling, ternyata juga membawakan pengalaman lain, lalu juga terbuka ya peluang karirnya. Betul. Itu juga ada. Terus kita juga menumpuk ini ya, ada pundi-pundi uangnya juga ya, kalau menang nih lumayan. Betul. Itu ya, bonusnya. Itu juga termasuk. Ada banyak benefitnya. Tapi tadi yang bisa aku lihat juga, walaupun kita menerapkan kebahagiaan mungkin bisnis yang lebih kayak sosial, ya lebih kayak ekonomik banget tuh, walaupun agak sedikit namanya berbeda pun, tapi sebenarnya secara konsep ataupun tadi yang di-sharingkan tuh tetap bisa diterapkan ya. Gimana maksudnya? Tapi misalkan tadi kan lomba karya tulis ilmiah ini yang tadi Kak pada sharingin nih, kalau misalnya kita mau terapin di business case competition, kita bikin PowerPoint segala macam itu juga tetap bisa diterapkan berarti ya. Koneksinya agak putus-putus ya. Jadi saya yang saya tangkap adalah bisa diimplementasikan gitu ya di suatu bisnis gitu ya, riset kita. Itu jelas bisa banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita membuat innovation paper gitu. Pun research paper juga kita bisa cantumkan sebagai latar belakang daripada bisnis yang akan kita jalankan seperti itu. Jadi tidak hanya researcher gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau terjun ke dunia bisnis juga sangat bermanfaat karya tulis ilmiah ini. Gitu.
Iya, bisa di-highlight nih buat teman-teman semua. Jadi lingkupnya itu banyak banget. Jadi teman-teman tetap bisa menerapkan yang tadi udah di-sharingkan bahkan ke business case competition. Oke, masih berhubungan dengan sharing lomba karena waktu kita juga masih banyak nih. Mungkin Kak Radivan boleh sharing sedikit nih pengalaman yang paling mengesankan dari sekian lomba itu. Paling mengesankan tuh yang mana sih, kenapa dan juga kenapa nih? Oke. Yang paling mengesankan bagi saya itu ketika paper saya diterima di NUS gitu ya. Kalau kita tahu ya, grade-nya NUS itu bukan kampus abal-abal gitu ya. Bahkan dia masuk pernah jadi top university di Asia gitu. Dan pastinya mereka punya panelis-panelis yang kuat ketika mengakses sebuah paper gitu ya. Dan itu best experience yang pernah saya dapatkan mungkin. Dan itu ketika lolos di conference di NUS itu adalah percobaan sekitar ke-30-an nah gitu setelah saya mengikuti kompetisi-kompetisi nasional seperti itu. Itu yang best experience. Itu dia, jadi tidak menutup kemungkinan kita lingkupnya itu bukan hanya nasional tapi bisa sampai internasional nih. Tadi kayak Kak Radivan yang udah lakukan dari berbagai kesempatannya nih. Oke, masih berhubung dengan lomba, ini dari ada Kak Sevira ini menanyakan nih, kalau misalkan lagi lomba, itu boleh spill dikit gak sih kira-kira pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh para juri? Lalu, kalau misalkan dari pertanyaan tersebut, kita nih belum bisa menjawab, itu bakal mengurangi poin penilaian ya, atau mungkin ada tips and triknya untuk kalau misalkan pertanyaannya kita bingung, lebih lebih baik kita mengulur waktu atau kayak gimana nih? Boleh dijawab. Oke, iya. Uh, untuk apa ya, pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri sebenarnya sangat sangat bervariasi gitu ya, Karyo gitu. Jadi tergantung daripada topik bahasanya seperti apa gitu ya, kemudian gagasan apa yang kita presentasikan gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya saya agak-agak lupa gitu ya, yang bisa saya kasih contoh gitu ya. Pada intinya sangat bervariasi dan teman-teman tipsnya hanya perlu menguasai topik daripada penelitian yang teman-teman buat sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan kita belum bisa menjawab nih pertanyaan daripada Dewan Juri, mengurangi poin atau tidak, sebenarnya kemungkinan besar iya mengurangi penilaian, tapi menjawab pertanyaan dari Dewan Juri itu sangat tergantung daripada bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita menjawabnya gitu. Jadi jangan ketika kita tidak tahu, totally kita bilang maaf kita nggak tahu gitu ya. Nah itu jangan, tapi teman-teman harus bisa menyampaikan referensi-referensi yang mungkin bisa menjawab gitu ya daripada pertanyaan-pertanyaan Dewan Juri, dan teman-teman harus sampaikan bahwa ini merupakan masukan yang baik dan akan kita perbaiki ke depannya seperti itu. Nah, jadi bagaimana teman-teman menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang teman-teman tidak ketahui itu dengan baik itu sangat mempengaruhi penilaian dan pandangan dari Dewan Juri seperti itu. Ya, berarti bisa dibilang walaupun tidak mengurangi poin pun kita itu tetap balik lagi ya. Harus punya skill nih teman-teman untuk bisa tetap meyakinkan para juri dengan jawaban kita. Bisa dibilang skill public speaking, lalu juga Betul. problem solving itu sangat penting dalam kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Betul. Ya, masih lingkup dari lomba nih, ada yang tanya juga. Untuk tadi itu juga ada di step by step-nya yang Kak Radivan udah share dalam mengikuti lomba. Ada yang tanya nih Kak, tips cari partner yang mungkin bisa diajak kerja sama itu untuk lomba KTI itu gimana sih? Oke. Sebenarnya untuk mencari partner itu susah-susah gampang ya teman-teman ya. Saya pun bongkar pasang gitu ya sama teman-teman gitu ya. Sampai akhirnya saya mendapatkan satu tim yang cukup sering gitu ya untuk diajak karya tulis ilmiah beberapa kali gitu ya. Tapi ketika teman-teman ingin menentukan anggota tim, sebenarnya kita biasanya dihadapkan kepada dua pilihan gitu ya. Apakah teman-teman ingin mengajak relasi yang dekat dengan kita, artinya teman akrab kita, gitu, ataupun kita mau profesional saja gitu. Yang penting si anggota ini punya skill yang kita butuhkan, yang bisa menutupi kekurangan kita rekrut gitu ya menjadi anggota gitu ya. Ada plus minusnya sebenarnya. Kalau misalkan kita mengajak teman yang dekat saja gitu ya, tapi skillnya misalkan pas-pasan atau misalkan tidak bisa menutupi teman-teman gitu ya, kekurangan teman-teman semua,
itu menjadi tugas anggota, tugas ketua gitu ya untuk mengasah skill daripada anggotanya gitu. Tapi komunikasi kemungkinan akan lebih lancar gitu ya, ketimbang teman-teman hanya melihat skill anggotanya saja gitu ya, tapi tidak memperhatikan apakah teman-teman dekat atau tidak dengan orang yang teman-teman ajak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin profesional saja, yang penting dia punya skill tertentu, ya oke, mungkin teman-teman nggak perlu mendidik dalam tanda kutip anggota teman-teman itu, tapi ya komunikasinya mungkin agak terhambat, dan itu saya sebenarnya sudah coba gitu ya keduanya, dan jika ditanya apakah saya menginginkan yang mana, yang profesional atau yang dekat, saya sebenarnya lebih preferensi kepada rekan yang terdekat gitu ya, yang saya ajak untuk ikut lomba gitu ya, karena sebenarnya mereka itu punya potensi gitu ya, hanya saja harus kita poles gitu sebagai ketua tim. Itu menjadi tanggung jawab ketua tim seperti itu. Semoga menjawab nih bagi teman-teman semua, karena aku yakin gak cuma satu orang yang mungkin kebingungan gimana cari teman, partner, apalagi online seperti ini ya. Kita pun harus banyak menentukan pemikiran. Oh, kalau sama yang tadi udah dikasih juga tipsnya sama Kak Radivan, mau yang dekat atau yang mau profesional, semuanya ada plus minusnya. Tadi juga udah diberikan pandangannya. Kak Radivan pilih yang mana? Itu dia, semoga membantu untuk teman-teman semua. Berikutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Ivena. Untuk pertanyaan adalah, kajian teori itu kayak penelitian terdahulu ya, Kak? Kalau misalkan karya tulis ilmiah untuk lomba itu termasuk LKTI atau conference, Kak? Kalau untuk setiap pihak... Kak Rio, maaf, ya? boleh diulang? Tadi agak Oke. terputus-putus. Oke, jadi ini pertanyaan dari Kak Ivena. Pertanyaan ini adalah, kajian teori itu kayak penelitian terdahulu ya, Kak? Kalau misalkan karya tulis ilmiah untuk lomba itu termasuk LKTI atau conference. Lalu yang pertanyaan terakhirnya. Jadi Kak Ivena ya, oke. Sebentar. Untuk Oke. ya. Ada 3 pertanyaan nih, Kak Radifan. Sebentar ya, untuk pertanyaan terakhirnya. Kalau untuk setiap pihak yang terlibat itu wajib ditulis nggak? Terima kasih. Silakan. Oke. Untuk kajian teori itu sebenarnya ya penelitian terdahulu, cuma biasanya untuk kajian teori itu adalah ahli-ahli yang menyampaikan gitu ya. Jadi kalau untuk landasan teori gitu ya, landasan teori itu adalah misalkan kita mengambil statement atau teori-teori daripada ahli ekonomi gitu ya, atau ahli sosiologi atau ahli di bidang tertentu gitu ya. Tapi kalau kajian empiris itu adalah peneliti-peneliti yang sebenarnya kurang dikenal gitu namanya. Bisa jadi kita yang dijadikan kajian empiris oleh peneliti lain gitu ya. Pada intinya kajian teori itu ya penelitian terdahulu, tapi itu sudah menjadi teori, bukan lagi hanya sekedar penelitian seperti itu. Nah, kalau misalkan karya tulis ilmiah untuk lomba itu termasuk LKTI atau conference. Karya tulis ilmiah untuk lomba, jadi sebenarnya harus diidentifikasi apakah karya tulis ilmiah untuk lomba itu adalah innovation paper atau research paper gitu ya. Kalau tadi innovation paper berarti masuk LKTI. Kalau misalkan research paper berarti masuknya ke conference gitu ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, kalau untuk setiap pihak yang terlibat itu wajib ditulis atau enggak? Balik lagi, jadi untuk bab 4 itu tidak ada turunan subbab yang khusus harus seperti itu gitu ya. Artinya itu adalah opsional teman-teman masing-masing gitu ya. Apakah ingin menuliskan stakeholder daripada pengimplementasi gagasannya atau tidak. Itu dibagikan kepada teman-teman, saya hanya memberikan referensi yang biasa saya tuliskan dalam bab pembahasan. Seperti itu, Kak Ivina. Oke, semoga menjawab untuk Kak Ivena. Boleh kasih reaction atau enggak, pertanyaan lanjutan ataupun respon ya di kolom chat nih, biar kita tahu apakah sudah terjawab atau belum. Berikutnya nih dari Kak Ricardo, di mana ini juga banyak pasti teman-teman yang sering tanya nih, mungkin Kak Radivan boleh kasih tipsnya juga. Kalau kita cari ide nih, dia tanya lebih ke bagaimana kita mencarinya, tapi aku juga pengen tanya, kalau misalkan kita udah kehabisan ide, apa yang biasa dilakukan? Lalu pertanyaan kedua, itu adalah untuk data sekunder itu bagaimana cara mengumpulkan sampel datanya? Oke, pertama untuk bagaimana caranya kita mendapatkan ide untuk karya tulis ilmiah. Biasanya ada 3 cara yang biasa saya lakukan gitu ya. Pertama, sebelum ke situ teman-teman harus pahami dulu bahwa untuk mendapatkan sebuah output, untuk menghasilkan sebuah output, teman-teman harus memberikan input terlebih dahulu.
begitu juga dengan ide adalah output gitu ya. Ide karya tulis ilmiah itu adalah output, kita harus memberikan inputnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membaca atau mengambil informasi-informasi sebanyak-banyaknya gitu terkait permasalahan yang ada yang terjadi di sekitar kita atau yang sedang update gitu ya. Salah satu cara yang biasa saya lakukan itu pertama saya seringnya baca-baca terkait dengan artikel gitu ya, atau berita-berita yang permasalahan yang sedang terjadi gitu ya, ataupun kita juga bisa membaca buku-buku yang mungkin akan memantik ide dalam kepala kita gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ataupun kita juga bisa mengikuti seminar-seminar karya tulis ilmiah gitu ya, seminar-seminar tentang apapun gitu ya, topik-topik yang terkait dengan jurusan teman-teman semua. Nah, dari situ biasanya kita terpantik ide nih. Misalkan si pemateri menyampaikan satu permasalahan dan kita bisa angkat itu dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dan juga teman-teman bisa berdiskusi gitu ya dengan anggota tim ataupun dengan dosen pembimbing gitu ya. Misalkan teman-teman ingin mengikuti lomba tapi belum tahu nih idenya apa gitu ya. Bisa silakan berdiskusi dengan anggota tim ataupun dengan dosen pembimbing yang biasanya mereka punya banyak ide gitu ya, yang bisa di-share ke kita seperti itu. Nah, itu sebenarnya banyak opsi-opsi yang bisa teman-teman ambil untuk untuk memantik ide dalam kepala kita gitu. Kemudian untuk data sekunder, bagaimana cara mengumpulkan sampel datanya. Nah, sebenarnya untuk data sekunder kan kita bisa dapatkan dari berbagai sumber literatur gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkannya itu dari website ataupun dari buku ataupun dari paper-paper yang sudah ditulis sebelumnya gitu ya. Untuk cara mengumpulkannya sendiri sebenarnya tinggal mencari saja gitu ya di website ataupun di perpustakaan dan lain sebagainya gitu. Seperti itu Kak Ricardo. Itu dia ya. Semoga menjawab untuk Kak Ricardo dan juga teman-teman yang penasaran. Tadi aku bisa highlight juga adalah ada kemampuan lagi nih yang perlu ditekankan ataupun dimiliki oleh para kalian-kalian nih yang pengen meneruskan atau pengen ikut lomba. Itu aku highlight adalah kemampuan literasi ya, di mana literasi ini kita harus sering baca artikel, lalu juga kemampuan rasa ingin tahu yang tinggi. Radifan udah sharing, kita mungkin harus sering brainstorming sama partner tim kita atau mungkin mentor dan lain sebagainya untuk kita bisa lebih develop ide-ide kita. Tadi juga udah dikasih tahu juga cara buat data sekunder, sampelnya bagaimana. Mungkin next question atau last nih, karena keterbatasan waktu, aku mau tanya, tadi ada yang tanya nih, kalau misalkan kita menjadikan KTI orang lain sebagai referensi itu apa aja yang harus diperhatiin. Lalu tadi kan Kak Radifan juga udah kasih tips buat kita itu harus perhatiin juga plagiarisme di sini. Nah itu sebenarnya ada nggak sih tips and triknya buat kita itu mengukur seberapa paling standarnya itu plagiatnya itu harus berapa persen kah? Kayak mungkin kan karena kita di luar negeri ya. Itu juga aku pernah lihat kalau misalkan kita mau tesis sidang itu misalkan cuma berapa persen doang plagiatnya. Kalau misalkan di KTI ini ada standarnya kah atau gimana? Mungkin boleh dijawab. Oke. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjadikan KTI orang lain sebagai referensi, pertama teman-teman itu usahakan ketika teman-teman mendapatkan referensinya itu online gitu ya, jangan copy terus paste gitu, jangan kayak gitu. Nah, teman-teman baiknya silahkan baca saja, kemudian tutup filenya dan tuliskan kembali dalam paper kalian, gitu. Usahakan jangan di copy paste dan jangan memperhatikan tiap-tiap katanya itu terlalu lama, gitu. Pokoknya tarik aja inti daripada karya tulis ilmiahnya, kemudian tutup dan tuliskan kembali, gitu ya, sesuai dengan kalimat yang ingin teman-teman tuliskan saja, gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus mencantumkannya dalam daftar pustaka, gitu ya. Entah itu dalam catatan kaki ataupun daftar pustaka lainnya seperti itu. Nah, dua itu mungkin yang harus diperhatikan gitu ya ketika kita menjadikan paper orang lain sebagai referensi gitu. Nah, untuk apakah ada sistem plagiarisme itu sebenarnya untuk konferensi itu ada gitu ya. Dan itu tergantung daripada tingkatan tingkatan daripada konferensinya gitu. Apakah dia itu kalau misalkan kalau dalam di Kementerian Kemendikbud gitu ya ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan itu tergantung daripada tingkatan leveling karya tulis ilmiahnya seperti apa gitu. Tergantung standarnya gitu. Bisa jadi
10%, 5% itu tergantung dan teman-teman harus membaca ketentuannya itu masing-masing gitu ya tentunya. Seperti itu. Tapi untuk innovation paper, LKTI biasanya tidak diminta untuk plagiarismenya seperti apa gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman melakukan plagiarisme gitu ya dalam innovation paper, biasanya ketahuan sama panitia gitu ya. Entah itu panitia itu biasa lomba ataupun biasa menyelenggarakan lomba dan dia membaca referensi-referensi tertentu yang kebetulan mirip dengan paper kalian dan itu harus diantisipasi gitu ya dengan tidak melakukan plagiarisme. Soalnya saya pernah kejadian seperti itu. Saya membaca karya tulis ilmiah kompetitor dan itu sangat persis gitu ya dengan KTI yang pernah saya baca gitu. Itu harus dihindari. That's it. Dari remind nih buat teman-teman semua maka Radifan, kalau kalian ada yang berani-berani nih plagiat punya kompetitor, punya yang lain, itu ketahuan loh. Jadi tadi udah kasih tips and triknya gimana untuk kalian benar-benar bisa ATM dengan baik. Kalian harus bisa berinovasi dalam karya tulis kalian. Lalu juga tadi mengenai sistem plagiat itu juga berdasarkan tadi jenis lombanya, itu pun berbeda-beda. Jadi penting bagi kalian untuk terus mengamati, lalu juga cek-cek lagi ketentuannya, segala macamnya. Pastikan kalian mengikuti dengan baik, sehingga kalian bisa sukses nih dalam pembuatan karya tulis ilmiahnya. Itu dia tadi pertanyaan terakhir yang mengakhiri sesi Q&A kita. Dan teman-teman semua yang mungkin tadi ngerasa pertanyaannya belum ada yang kejawab, atau mungkin masih ada pertanyaan lagi, kita boleh banget nih untuk teman-teman itu juga bertanya ya langsung ke Instagram @juara_LKTI. Nanti teman-temannya ada dari teman Karadivan ya, dan juga dari pihak @juara_LKTI ini bakal membantu teman-teman semua. Itu dia. Untuk teman-teman juga tadi panitia telah menyebarkan link absensi yang tadi sudah aku mention di awal. Bisa langsung diisi sebagai syarat klaim sertifikat. Dan bagi kalian yang PPT-nya ini tadi, mana Kak PPT dibagi gak? Kalau kalian udah isi, pasti dapat. Itu dia informasinya. Sekali lagi aku thank you banget untuk Kak Radivan yang sudah setia menemani, setia menjawab juga pertanyaannya dari A sampai Z tentang karya tulis ilmiah. Dan juga teman-teman yang sudah stay selama tadi 1 jaman ini, 50 orang. Aku senang banget udah meluangkan waktunya. Tapi gak afdol kalau kita gak foto bersama, walaupun mungkin kita masih dipisahkan oleh jarak. Kita langsung aja nih, kita mau foto bersama. Untuk Kak Radivan udah bisa on cam mungkin? Iya, bisa ya. Aman ya. Oke, semoga untuk teman-teman juga yang tidak berhalangan ataupun tidak ada kendala koneksi, jaringan, segala macamnya, boleh langsung aja on cam. Kita pengen tahu nih, sosok-sosok yang tadi mendengarkan siapa aja, wajah ganteng, cantiknya, langsung aja di touch up dulu boleh, pakai filter boleh, langsung nih di on cam. Mungkin panitia, tim media bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke, udah pada siap? Kalau udah pada siap, aku mulai hitung ya. Ini ada 3 slide. Nanti aku bakal sebutin capture slide pertama, habis itu slide kedua, lanjutnya slide ketiga. Oke, kalau udah siap, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, last slide terakhir. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, mau foto lagi? Mau ganti gaya mungkin? Atau mau gimana? Oke, sekali lagi boleh. Oke, mau slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide 3. Siap, 1, 2, 3. Oke, masih mau foto lagi mungkin? Udah cukup, coba. Oke. Thank you panitia untuk bantuannya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah berkenan nih meluangkan waktunya buat join tadi dari
awal acara, lalu juga tadi udah dengerin materinya yang insightful banget dari Kak Radivan, lalu juga udah aktif banget di sesi Q&A, serta teman-teman jangan lupa bagikan insight-nya, juga nanti dokumentasinya kalau ada yang mau post di story, juga boleh banget nih, tag @PPI Tiongkok pastinya, yang dimana udah menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada PPI Tiongkok, lalu juga pastinya ke Kak Radivan yang sudah membagikan materi yang insightful, sharing-sharingnya dari lomba, dan juga tadi udah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Lalu untuk teman-teman yang tadi mungkin ada kendala internet, Kak, aku telat join. Tenang aja, karena PPT-nya akan dibagikan, tapi dengan syarat mengisi link absensinya yang udah dibagikan. Lalu juga rekamannya, tadi teman-teman udah lihat nih ada yang nge-record, itu bakal di-upload ke YouTube channel PPI Tiongkok. Jadi setelah ini, kalau ada mau dengerin ulang, tinggal search saja di YouTube PPI Tiongkok, di-subscribe, tinggal nanti ditunggu aja di-upload rekamannya. Lalu teman-teman bisa dengerin ulang, lengkapi lagi catatannya. Itu dia teman-teman, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini, yang kita dengerin, itu semua menambah perspektif baru kita dalam dunia menulis karya ilmiah, membantu teman-teman juga mengikuti lomba. Semoga teman-teman semua juga semakin bisa berkembang lagi di luar sana. Oke, akhir kata saya Riantonius sebagai moderator pada event malam hari ini. Memohon maaf mewakili seluruh panitia apabila selama acara berlangsung dari awal pendaftaran sampai mungkin akhir acara pada hari ini terdapat perbuatan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan dan juga teman-teman sudah bisa meninggalkan room meeting Zoom dan juga melanjutkan aktivitasnya. Saya pamit undur diri dan juga sampai jumpa.